Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di video yang bisa aku bilang sebagai tips atau mungkin tentang apa ya, saran-saran yang bisa aku kasih kepada kalian semua. Dan di sini kali ini aku mau membahas tentang anotasi atau annotation terhadap suatu buku. Jadi biasanya kegiatan anotasi ini emang biasanya sering banget dilakukan sama berbagai macam pembaca. Jadi tidak memandang itu buku non-fiksi, novel atau bahkan komik sekalipun. Dan di sini aku akan lebih spesifikly akan membahas tentang bagian-bagian apa saja sih yang aku tandain saat aku baca buku. Disclaimer, ini sebenarnya memang subjektif banget, jadi ini berdasarkan apa yang aku lakukan dan apa yang aku alami atau mungkin based on my experience aja. Jadi nggak ada kayak ini berdasarkan riset gitu ya, nggak ada sebenarnya sih. Jadi ya langsung aja kita mulai ke membahas apa aja yang aku tandain dari buku-buku yang sudah aku baca. Nah, sebelum kita mulai ke materi mengenai bagian apa saja yang aku tandai saat aku baca, aku mau memberikan informasi dulu mengenai apa sih pengertian sederhana dari anotasi. Ini sebenarnya aku kayak mengambil dari rangkuman sendiri atau aku menyimpulkan sendiri yang lebih sederhana aja. Jadi biar kalian kayak punya bayangan gitu loh mengenai anotasi ini tuh sebenarnya apa. Dan singkatnya, anotasi ini tuh adalah kegiatan dimana kita ini tuh kayak menandai suatu bagian buku. Bisa itu kayak cuman berupa satu baris, satu kalimat, satu paragraf, atau bahkan satu halaman, dimana bagian-bagian ini tuh bisa menjadi refleksi kita ke depannya nanti setelah bukunya itu selesai dibaca. Atau mungkin ketika kita kangen nih sama bukunya, ketika kita membuka lagi halaman-halamannya, kita menemui bagian-bagian yang pernah kita tandai dan itu membawa kesan tersendiri gitu saat kita melihat bagian-bagian yang kita tandai tersebut. Kalau untuk peralatannya sendiri itu sebenarnya ada banyak banget, opsional juga. Kalian bisa menggunakan apapun yang bisa dijangkau sebenarnya, dan nanti itu akan juga dibahas di akhir video ini. Oke, so langsung aja kita mulai kepada bagian pertama yang aku tandain saat baca buku, yaitu quotes atau kutipan-kutipan menarik yang aku dapatkan dari buku tersebut. Bukan sih ya, ini bukan kayak dijadikan wallpaper motivasi atau mungkin jadi status WA pagi hari gitu, enggak, sama sekali enggak. Jadi mungkin ada yang nggak tahu juga ya kalau dari kalian ini. Jadi sebenarnya aku ini tuh adalah salah satu member BookTube Indonesia juga yang juga berperan sebagai pengurus dalam media sosialnya, khususnya di Instagram. Jadi untuk proses editing, terus kemudian desain, terus kemudian layouting, dan kemudian upload dan juga posting di feed Instagram itu juga menjadi tugas aku atau menjadi bagian aku. Nah, kalau kalian nggak tahu, setiap 2 postingan sekali itu akan ada postingan yang backgroundnya tuh merah, yang mana itu memberikan informasi berupa quotes atau enggak KBBI. Nah, untuk segmen yang quotes ini aku juga berperan untuk mengisinya gitulah ya. Jadi aku otomatis harus mencari judul-judul yang mempunyai quotes-quotes tersebut ya, dengan cara apa? Dengan cara aku membaca buku-buku yang aku baca gitu kan. Dan ketika aku nemu quotes-quotesnya, aku kumpulin jadi satu dan sudah deh, udah ada quotesnya dan akhirnya bisa aku input ke bagian yang menyertakan quotes di feed BookTube ID. Jadi mostly quotes-quotes yang ada di feeds BookTube ID itu adalah quotes-quotes dari buku-buku yang sudah aku baca. Ini fun fact menarik nih kayaknya ya buat kalian semuanya. Oke, untuk hal yang kedua di sini tuh aku akan menandai hal-hal yang menurut aku itu lucu atau yang mungkin nggak ekspektasi bakalan bikin aku ngakak. Biasanya novel-novel yang kayak gini itu memang dari awal aku nggak mengekspek akan ada sesuatu yang lucu. Biasanya itu kayak image-nya tuh udah jauh dari kata-kata humor gitu lah ya. Biasanya kayak novel fantasi, terus kemudian novel-novel yang mencangkup tentang kesedihan, kehilangan, kayak gitu. Ada aja bagian-bagian yang bikin ngakak sih sebenarnya. Jadi kadang aku tuh kayak senyum-senyum sendiri, kayak orgil, tau nggak sih? Jadi kayaknya oke, kita tandain aja bagian ini karena saking lucunya gitu. Kemudian ini kebalikan ya untuk poin selanjutnya, yaitu hal-hal yang bikin aku terharu. Jujur aku sebenarnya bukan tidak punya hati ya. Aku emang jarang banget nangis karena suatu buku, tapi aku tuh terharu banget. Cuman ketika aku tuh menyaksikan scene yang cukup terharu, aku tuh bisa banget sampai kayak kepikiran banget gitu. Aku pernah baca salah satu judul di tahun 2021 yang bikin kayak gagal move on gitu, karena ceritanya menyangkut anak kecil yang kayak dibuang ke sungai gitu kan, dan aku kayak
sedih sih ya, jadi kayak kepikiran terus, dan hal itulah yang paling membekas dalam novel itu. Jadi makanya ada satu bagian yang menurut aku cukup bikin terharu, dan itu akan aku langsung kayak tandain gitu. Jadi gak selalu tentang apa sih kehilangan ya, mungkin kayak perasaan dikhianati atau mungkin hal-hal yang sempat relate dengan aku itu kayak ada lah ya yang membawa tentang keharuan atau kesedihan itu tersebut. Oke, untuk poin yang selanjutnya ini tuh adalah mengenai hal-hal menarik yang mungkin gak kita dapatkan di judul-judul lain, atau mungkin informasinya kurang nih ketika kita tahu informasi tersebut. Gak melulu di buku non-fiksi, bahkan ini tuh lebih seringnya ada di novel-novel fiksi. Bahkan aku juga menemukan informasi ini tuh kebanyakan juga dari komik. Jadi contohnya kayak Mr. Namelessness, aku gak bosen-bosennya mention seri ini, karena emang di seri ini kita akan menemukan knowledge banyak banget, misalnya kayak seputar dunia kepolisian, terus kemudian ada juga tentang psikologi, tentang bangunan atau arsitektur, pokoknya banyak banget. Jadi kayak wow, ini tuh knowledge yang kita nggak bisa dapetin secara enak dan ringkas gitu, paham nggak sih ibaratnya? Ketika dibandingkan dengan kita membaca textbook yang mungkin gampang lupa atau mungkin penyampaian yang tidak efisien, membaca beberapa novel tuh justru lebih memudahkan kita untuk menyerap informasi-informasi yang ada gitu. Jadi itu sih menurut aku yang dikategorikan sebagai hal yang menarik buat aku. Untuk selanjutnya ini tuh berkaitan dengan plot twist, yang mana biasanya sering banget ditemui di novel-novel, biasanya sih ya genrenya itu seputar misteri, thriller, atau enggak suspense. Jadi plot twist ini tuh memang sering kali membuat pemikiran kita tuh jadi berubah terhadap suatu buku, kayak pandangan kita tuh jadi beda gitu loh, dari yang pertama kali lihat covernya menjadi yang selanjutnya. Itu menurut aku kayak membawa pemahaman yang berbeda, kayak apa sih, kontradiktif gitu. Jadi makanya selalu aku tandain ketika nyentuh bagian plot twist, atau pokoknya yang bagian-bagian yang bikin melongo gitu sih, yang kayak kok bisa ya orang ini kayak gini gitu loh. Atau biasanya mungkin tuh ada 1-2 teori yang aku pikirkan ketika membaca dan ternyata itu benar adanya, itu kayak bikin aku langsung kayak kok bisa ya, kok bisanya tuh part 2 gitu. Apalagi biasanya kalau novelnya itu berseri ya, kadang tuh ada 1-2 bagian yang menyebutkan suatu kejadian dari judul yang sebelumnya, dan itu biasanya aku juga akan tandain tuh kayak wait, ini kayaknya aku pernah tahu nih, tapi apa gitu, cuman lupa gitu kan, tandain dulu aja gitu, gak apa-apa. Oke, ini adalah poin terakhir alias poin nomor 6, yang kayaknya sih ya, menurut aku sih kayaknya nggak ada sih orang yang lakuin kayak gini. Aku bukan pick me, cuman menurut aku ini kayaknya emang hal yang aneh aja untuk dianotasi, yaitu nama-nama karakter. Aku tuh jujur ya, sudah dari tahun 2019 suka banget nyatetin nama-nama tokoh yang ada di dalam suatu buku. Nggak peduli itu non-fiksi, novel, historical, atau mungkin komik gitu ya. Selalu aku catetin siapa saja tokoh yang terlibat. Dan kebiasaan ini masih terus berlanjut sebenarnya sampai tahun ini. Cuman karena HP aku yang lama itu sudah rusak, sudah mati, aku nggak bisa menyelamatkan data-data yang ada di dalam situ. Karena aku nyatetnya itu kayak di notes HP gitu. Jadi otomatis sudah musnah, hilang semuanya. Terutama untuk yang di tahun 2022 dan 2023. Untungnya sih ya, aku menggunakan merek HP yang ada kayak cloudnya gitu. Cuman data-data di atas tahun 2022 itu sudah nggak bisa diselamatin lagi, termasuk notes. Jadi masih ada sih sebenarnya datanya, cuman stop sampai di tahun 2021. Dan belakangan ini aku jadi agak males untuk nyatetin lagi. Jadi kayaknya habits yang ini sedikit tertinggal, cuman aku masih tetap menandain gitulah ya. Apalagi kalau bacanya di ebook, karena itu kan gampang banget ya, tinggal di press aja nama tokohnya, terus aku udah deh highlight aja pakai warna-warna yang tersedia di situ. Oke, ini aku akan masuk sedikit menuju tentang apa ya? Nggak bisa dibilang frequently asked question juga sih, karena nggak ada yang nanya. Cuman di sini mungkin aku akan sedikit menambahkan mengenai material apa sih yang aku pakai saat meng-highlight.
Jadi di sini tuh aku cuman pakai sticky notes kecil aja itu, atau enggak pakai sticky pad yang gede. Cuman kalau sticky pad yang besar itu aku udah jarang pakai lagi semenjak aku tuh lebih nyaman pakai sticky notes yang kecil yang panahan itu loh, paham gak sih? Jadi itu aja. Warna-warnanya juga aku sebenarnya lebih suka yang emang rainbow sih ya, jadi kayak banyak warna biar bisa cantik ketika kita ngelihat bagian edgesnya. Dan aku juga bukan tipe yang misalnya warna merah harus yang sedih gitu ya, itu enggak sih, karena aku lihat emang ada yang seperti itu dibedakan berdasarkan emosi yang mereka rasakan. Cuman kalau aku misalnya kayak gitu, sticky notes-nya cepet habis di satu warna tertentu, jadi makanya aku kayak biar adil semuanya aku pakai, jadi kayak bener-bener tidak ada batasan sama sekali sih. Dan kalau untuk highlighter, stabilo kayak gitu-gitu, aku sebenarnya bukan nggak mau, cuman aku emang nggak punya alat-alatnya. Dan aku tuh kan perfeksionis, jadi takutnya makin gregetan nih saat menggunakan kedua peralatan tersebut. Oke, itu tadi adalah sedikit tips dan juga sharing aku mengenai bagian apa aja sih yang aku anotasi dari suatu buku. Dan kamu sendiri apakah juga melakukan anotasi dan gimana kamu melakukannya? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Aku akhiri dulu videonya sampai sini dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah!